Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Amalia dari Prodi D3 Kebidanan semester 3 ingin menjelaskan tentang gizi pada ibu nifas. Outline presentation: A. Gizi, B. Pemulihan masa nifas, C. Perubahan psikologis. A. Gizi. 1. Definisi gizi. Gizi adalah suatu proses penggunaan makanan yang dikonsumsi secara normal oleh suatu organisme melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dan organ-organ serta menghasilkan energi digunakan sebagai bahan untuk melakukan kegiatan. Energi memiliki peran yang penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup. 2. Kebutuhan nutrisi ibu nifas. Selama minggu kedua pertama setelah kelahiran, pedoman nutrisi berfokus pada penyembuhan fisik dan stabilitas setelah kelahiran dan persiapan laktasi. Ibu menyusui memiliki nutrisi tambahan asupan kalori harian sedikitnya 1.800 kcal. Pada umumnya, laktasi melakukan 500 kcal di atas apapun asupan ibu sebelum hamil. Selama minggu pertama pasca partum, ibu dapat dianjurkan untuk minum 300 ml per 24 jam. Ibu menyusui harus menghindari minuman-minuman yang mengandung kafein, alkohol, dan makanan yang mengandung gula pengganti. B. Pemulihan masa nifas. 1. Perubahan fisik selama masa nifas. Alat-alat interna maupun eksterna berangsur-angsur kembali seperti keadaan sebelum hamil. Perubahan keseluruhan genitalia ini disebut involusi pada masa nifas. Juga perubahan penting lainnya. Perubahan-perubahan yang terjadi antara lain adalah A. Uterus. Uterus dibagi menjadi 7 bagian, yaitu perubahan pada pembuluh darah uterus. Kehamilan yang susah membutuhkan peningkatan aliran darah uterus yang cukup besar di dalam uterus. Nifas pembuluh darah mengalami obliterasi akibat hilain dan pembuluh-pembuluh yang lebih kecil menggantikannya. 2. Involusi korpus uteri. Segera setelah mengeluarkan placenta, fundus korpus berkontraksi di bawah ambisilius. Pada ibu postpartum dengan status gizi yang baik akan mampu menghindari serangan kuman. Proses kan mengakibatkan tidak jadi infeksi dalam masa nifas dan mempercepat proses involusi. Faktor lain yang mempengaruhi adalah IMD, inisiasi menyusui dini. Terdapat antara hubungan yang erat antara inisiasi menyusui dini dengan perubahan involusi uteri pada masa nifas. 3. Perubahan pada traktus urinarius. Kandungan kemih masa nifas mempunyai kapasitas yang bertambah besar dan relatif tidak sensitif tekanan cairan. 4. Perubahan cairan darah atau losea. Losea adalah ekskresi cairan rahim mengandung darah dan sisa jaringan dasi 2 yang leurik. Selama masa nifas, proses pengeluaran darah nifas atau losea dibagi menjadi 4 tahap, yaitu losea rubra, kurenta. Losea ini muncul pada hari ke-1 ketika masa nifas. Cairan yang keluar berwarna merah berisikan darah segar, jaringan sisa plasenta, dinding rahim, lemak bayi, lanugo, dan mekonium. B. Losea succulenta. Losea ini berwarna merah kecoklatan dan berlendir, berlangsung dari hari ketiga postpartum. 4. Losea serosa. Losea ini berwarna kuning kecoklatan, mengandung serum, leukosit, dan robekan atau loserasi plasenta, muncul pada hari ke-5-9 postpartum. 4. D. Losea alba mengandung leukosit, sel desi 2, sel epidut, selaput, lendir serviks, dan serabut jaringan mati. Losea alba berlangsung lebih dari 10 postpartum. Berdasarkan hasil penelitian pertama, terdapat hubungan inisiasi menyusui dini
Dengan perubahan osea, penelitian yang kedua menunjukkan adanya hubungan mobilitas dini dengan lama pengeluaran osea. 5. Serviks. Serviks menjadi lembek dan kendor. Serviks tersebut dapat bengkak dan lecet terutama pada bagian anterior. Lambung serviks lambat laun akan mengecil. Rongga serviks sebelum persalinan akan membantu keadaan sebelum hamil pada saat 4 minggu postpartum. 6. Payudara. Pada semua wanita telah melahirkan, proses laktasi terjadi alami. Hari ketiga setelah melahirkan, efek prolaktin pada payudara mulai bisa dirasakan. Pembuluh payudara menjadi bengkak berisi darah sehingga timbul rasa hangat. Bengkak dan nyeri oksitosin merangsang reflekson sehingga menyebabkan ejeksi ASI melalui sinus activerus ke ductus yang terdapat pada puting. 7. Perineum. Perineum pada umumnya, luka perineum atau episiotomi hanya dilakukan bila wanita berbaring miring dengan bokong diangkat. Proses penyembuhan luka perineum dan episiotomi sama dengan luka operasi lainnya. Tanda-tanda infeksi yaitu nyeri, merah, panas, dan bengkak atau lapisan inisi tidak saling mendekat bisa terjadi. Penyembuhan bisa berlangsung 2-3 minggu. C. Perubahan psikologis. 1. Periode masa nifas merupakan semua waktu ibu mengalami pasca persalinan, terutama pada ibu primipara. Menurun Reva Rubin, perubahan atau adaptasi dibagi menjadi 3 hal, yaitu taking in period. 1a. Taking period terjadi pada 1-2 setelah persalinan. Ibu masih pasif dan sangat tergantung dengan orang lain. Fokus perhatian terhadap tubuhnya. Ibu lebih mengingat pengalaman melahirkan dan persalinan dialami serta kebutuhan nafsu makan dan tidur meningkat. B. Taking on berlangsung pada 3-4 hari postpartum. Ibu lebih pada kemampuannya menerima tanggung jawab sepenuhnya terhadap perawatan bayi. Pada masa nifas, ibu menjadi sangat sensitif sehingga membutuhkan bimbingan dan dorongan paksaan untuk mengalami kritikan yang dialami. Lanjut, yaitu C. Letting go. Setelah ibu dan bayi tiba di rumah, ibu mulai secara penuh menerima tanggung jawab penuh sebagai seorang ibu dan menyadari kebutuhan bayi terkadang pada dirinya. 2. Postpartum blues atau baby blues. Pada periode emosional stres yang terjadi antara hari ketiga dan hari ke-10 setelah persalinan. A. 80% pada ibu postpartum. B. Karakteristik iritabilitas meningkat, perubahan mood, cemas, pusing, dan perasaan sedih dan kesendirian. C. Penyebab ada beberapa faktor yang berperan, yaitu perubahan level hormon terjadi secara cepat, ketidaknyamanan yang tidak diharapkan, payudara bengkak, dan nyeri persalinan. D. Manajemen tidak ada perawatan khusus pada postpartum blues jika tidak ada gejala yang signifikan, empati dan support dari keluarga atau staf. Jika gejala tetap ada lebih dari 2 minggu, maka perlu bantuan profesional. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau salah ucap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.